Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk malam ini kita ingin membahas pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar atau Eyang Sabda Suci. Allah hampir menyertai makhluknya, itu judulnya. Dia selalu menyertai. Yang pertama, di dalam kehidupan sebanyak nilai-nilai kematian. Intinya, kita di dalam kehidupan yang seperti ini sebenarnya adalah mengandung unsur banyak nilai-nilai demi kematian. Jadi intinya, biarpun kita itu seolah-olah tidak terlalu banyak perhitungan tentang kematian, tapi apa yang kita jalankan di muka bumi ini semuanya adalah mengandung unsur nilai-nilai kematian. Sebab apa? Dari segi bentuk apapun kan sudah diawali dengan ucapan Bismillah. Itu semuanya sudah karena Allah. Dan apa yang kita kerjakan sehari-hari, siang, malam, itu semuanya adalah nilai-nilai demi kematian kita di sana. Emang nilai kematian itu adalah bersumber dari kehidupan, intinya di situ. Di dalam kematian, di situ banyak terkandung nilai-nilai kehidupan yang sangat abadi. Intinya dibalik. Di dalam kematian, di situ banyak terkandung nilai-nilai kehidupan yang sangat abadi. Intinya, orang-orang itu kalau sudah selalu ingat mati, apa yang dikehendaki di muka bumi, apa yang dikerjakan di muka bumi, itu semuanya adalah termasuk nilai-nilai ke alam abadi. Sebaliknya dengan tadi, perbuatan hidup kita itu mengandung nilai-nilai kematian. Tapi setelah kita meninggal di alam sana, itu malah mengandung nilai-nilai kehidupan yang banyak sekali. Suatu contoh, yang Gus Dur, yang Syekh Siti Jenar, termasuk wali-wali Allah, guru-guru mursyid yang ada di sana. Itu semuanya yang diajarkan adalah mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat abadi. Sebab apa? Biarpun dia sudah di alam sana, tapi ternyata dia masih bisa mengajar kembali di muka bumi. Kalau yang tadi, di dalam perjalanan kehidupan kita mengandung unsur nilai-nilai kematian yang sangat jauh, intinya seperti itu. Sebab amalan-amalan yang kita perbuat dengan diawali Bismillah itu semuanya larinya ke nilai-nilai kehidupan yang abadi. Terus setelah kita di alam abadi, nilai-nilai perjalanan kehidupan kita di alam sana itu menjadi nilai-nilai kehidupan di muka bumi. Jadi intinya maka ada doa Robbana Atina, ya dunia ya akhirat, itu di situ sebenarnya. Nah, orang-orang yang sudah bisa mengajar, guru-guru mursyid, dia kan masih bisa menambah predikat, masih menambah nilai tambah, biarpun sudah di alam sana, masih mendapat perhitungan-perhitungan yang baik menurut Allah, intinya begitu. Di dalam menjalankan ibadah syariat, di situ terkandung surat-surat tauhid yang sangat dalam. Intinya, ya ini berkait. Biarpun di dalam ibadah sholat syariat kita, yang dikatakan sholat syariat, itu sholat yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad yang ada seperti kita jalankan sehari-hari,
Itu pada umumnya dikatakan itu sholat syariat. Kalau sholatnya itu bentuknya syariat. Tapi apa yang di doa, yang diucap lafal di dalam ibadah sholat itu semuanya adalah surat-surat tauhid yang bernilai tinggi. Intinya di situ. Tindakannya syariat, tapi di dalam bacaan maupun kalimat yang disampaikan kepada Allah itu semuanya adalah mengandung unsur tauhid yang sangat tinggi. Mengandung nilai-nilai ayat yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi pada umumnya sholat syariat itu mudahnya orang ngomong, itu juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya di dalam ilmu tauhid harus melewati unsur-unsur syariat yang sangat penting, yang abadi juga. Intinya kita itu menjalankan perilaku mencapai ilmu tauhid itu harus melewati syariat dulu. Tidak langsung kita belajar ilmu tauhid bisa benar, enggak. Sebenarnya kita itu menjalankan ilmu tauhid itu berasal dari syariat. Setelah syariatnya kuat, syariatnya sudah benar, baru menginjak nilai-nilai tauhid. Intinya di situ. Tidak bisa langsung tidak melewati syariat langsung tauhid, tidak bisa. Itu pakai rumus, pakai dasar, yang dibacakan pun itu memakai rumus, memakai dasar. Jadi kita harus menggunakan syariat-syariat dan urutan-urutan yang pas, intinya di situ. Hidup kita sehari-hari kita harus tahu apa yang harus kita perbuat dan arah tujuan, apa yang terkandung di dalamnya. Kita semuanya harus tahu apa yang kita ucapkan dan kita jalankan, semuanya harus tahu. Intinya kita hidup sehari-hari ini harus tahu pasti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang arah yang kita kerjakan. Intinya di situ. Namanya manajemen kehidupan. Kalau kita sudah tidak tahu tentang manajemen kehidupan, nanti ya kacau. Terus waktu kita 24 jam habis, intinya sehari-hari, malah tidak mendapat amalan yang menuju alam abadi. Jadi kita harus sangat terprogram. Kita hidup sekian jam harus untuk dunia, sekian jam untuk akhirat. Harus teliti. Jangan sampai waktu 24 jam itu untuk dunia. Jangan. Yang untuk dunia itu malah sangat kecil. Intinya satu hari satu malam itu sebenarnya yang untuk urusan dunia itu sangat kecil. Harus semuanya dilarikan urusan akhirat. Yang dimaksud petunjuk dari Eyang Syekh Siti Jenar seperti itu. Dan kita sehari-hari arah apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sampaikan itu harus teliti. Sebab kita bisa gagal karena ucapan. Kita bisa gagal karena perjalanan. Maka kita harus menggunakan manajemen kehidupan yang jelas, program yang jelas, dasar-dasar perjalanan yang jelas. Intinya di situ. Itu segala perbuatan maupun bentuk sholat syariat, dalam bentuk tauhid, dalam bentuk perjalanan kerja, perjalanan di dalam hidup dan seterusnya, semuanya harus diperhitungkan dengan cepat dan tepat. Intinya di situ. Yang selanjutnya, jangan asal urip, jangan asal karya,
jangan asal ngomong. Intinya kita itu harus memperhitungkan ojo ming angger urip mangan mbek turu. Yang dimaksud ini bahasanya seperti itu. Dan kita kerja, jangan asal kita kerja. Kerja ini untuk apa, demi apa, harus diawali bismillah. Aku biarpun kerja juga demi Allah. Intinya di situ. Jadi jangan kita melakukan dalam perjalanan hidup ini asal-asalan. Ngomong ya asal-asalan, yang penting ngomong guyon dan seterusnya. Enggak, kita ngomong pun harus diatur. Jangan sampai ngomong asal-asalan. Kita ngomong harus bermakna demi orang lain atau demi diri kita sendiri. Urip yo ojo asal urip. Kerja jangan asal kerja. Terus kita ngomong juga tidak asal ngomong. Sebab nanti kita rugi di alam sana. Sebab hidup di dunia ini waktunya sangat mepet, sangat kecil. Kesempatan hidup ini sangat kecil. Waktunya sangat pendek. Jadi semuanya harus diperhitungkan dengan tepat. Demi keuntungan besok kita hidup di alam abadi. Intinya di situ. Sebab waktunya sangat mepet di dalam kehidupan kita. Jadi harus penuh perhitungan supaya kita tidak rugi di alam akhirat nanti. Semuanya itu adalah dipersiapkan dari muka bumi. Maka tadi bentuknya seri tentang kehidupan malah mengandung nilai-nilai banyak kematian. Terus di dalam kematian malah mengandung unsur-unsur kehidupan. Dibolak-balik emang bentuknya seperti itu. Emang ajaran ini sudah tidak ajaran yang seperti biasa. Ini adalah pesan-pesan dari wali-wali Allah yang sudah hidup di alam sana. Dia yang sudah praktek secara langsung. Terus kita juga orang yang sangat beruntung bisa menerima petunjuk dari guru-guru mursyid yang sudah ada di sana. Emang agak penuh perbedaan, tapi kita adalah tetap menghargai satu sama lain, tidak membedakan satu sama lain. Sebab sumber ilmunya beda, ada yang berasal dari buku, tapi kalau kita ini bersumber dari guru-guru mursyid, kita tinggal hanya menyampaikan sesuai dengan pesannya, tidak bisa mengembangkan dan tidak bisa mengurangi. Sebab kalau menambah aku tidak punya ilmu untuk menambah, kalau mengurangi itu karena kebodohan. Intinya di situ. Kamu yang selalu dilihat Tuhanmu, Rasulmu, itu adalah akhlak, roh dan jiwa. Intinya pesan yang terakhir, kita hidup ini yang selalu dilihat oleh Allah itu adalah pekerjaan akhlak, pekerjaan roh. Emang kita hidup itu akhlaknya rusak, kita akan rusak semuanya. Jadi yang dilihat selalu siang malam itu adalah perbuatan kita. Setelah perbuatannya dilihat, selalu dikontrol, dilihat dan dilindungi dan diawasi, juga akan dituntun sebenarnya. Maka kita selalu berdoa semoga menjadi orang-orang yang tertuntun. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu bahwa dituntun, itu tidak tahu. Jadi di situ malah diawasi Allah secara langsung, malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah. Semuanya itu adalah selalu mengawasi kita. Tapi kita yang tidak tahu, dikira kita hidup-hidup sendiri. Padahal sebenarnya kita hidup itu hanya mensyariati. Yang membuat program yang menghidupkan, memberi nas, takdir, qadha, qadar itu mutlak dari Allah. Sudah dituntun, ibarat seperti wayang. Itu sudah cukup sebenarnya, berserah diri. Aku hidup biar diatur Allah, jangan sekali-kali aku hidup ngatur Allah. Intinya di situ kuncinya. Berserah diri, biar Allah yang mengatur, supaya kita itu bisa tahu kalau diatur oleh Allah, itu roh jiwanya diluruskan.
supaya hatinya tertuntun. Bentuknya seperti itu. Pasti rasa. Kalau perjalanan kita itu salah, hatinya pasti kontak. Itu orang-orang yang tertuntun. Maka orang-orang yang mencapai tingkatan tertuntun dan mendapat perlindungan malaikat-malaikat Allah itu selalu terasa. Oh, aku salah, aku benar, aku kudu rono, aku kudu rene. Itu semuanya tertuntun pada getaran hati, dalam getaran jiwa. Terus akhirnya itu perjalanan-perjalanan bentuk seperti itu menjadi akhlak perbuatan kita. Nah, akhlak itu nanti yang menentukan di sana. Nah, akhlak itu nanti yang ditukar oleh Rahman Rahim Allah atau syafaat Rasulullah. Intinya di situ. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Untuk malam ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.